Halo semuanya, kali ini saya akan coba bahaskan soal requestion ya. Jadi ini adalah soal mengenai himpunan sebenarnya ya, yang kita visualisasikan ke diagram Venn. Nah, jadi ada dua soal sebenarnya. Jadi satu soalnya itu dua soal ini saling berkaitan seperti itu ya. Nah, coba sekarang kita langsung aja akan bahas. Pertama, di sini dari seluruh siswa di sebuah sekolah diketahui 40%-nya itu menyukai matematika. Sedangkan 27%-nya menyukai biologi. Lalu 37,5% menyukai ekonomi. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ada 3 mata pelajaran seperti itu ya. Artinya ada 3 himpunan besar. Nah, kemudian diketahui juga bahwa ada 4% yang menyukai ketiganya gitu. Artinya apa? Artinya ada irisan dari ketiga himpunan tersebut. Nah, kemudian 10% tidak menyukai ketiganya. Nah, kalau kita gambarkan ke diagram Venn gitu ya. Ini diagram Venn-nya. Nah, ini misalnya adalah kubunya matematika. Ini kubunya si matematikanya kecil ya. Ya, ini si biologi misalnya, kemudian ini ekonomi. Wah, kekecilan ya. Oke, ulang lagi. Ini misalnya matematika, ini biologi, ini ekonomi gitu. Nah, sekarang ya oke, ini matematika, biologi, ekonomi. Nah, matematika itu 40%, yang 40% itu yang mana? Yang 40% itu adalah yang lingkaran ini ya. Jadi kalau kita bisa arsir, yang 40% ini semuanya ini semua. Nah, ini semua. Nah, ini 40%. Nah, yang 27% yang mana? Yang biologi 27% yang mana? Yang ini semua nih. Jadi itu masuk juga yang beririsannya juga ya. Jadi lingkaran besar si B ini itu adalah 27%. Sedangkan ya memang dari lingkarannya nggak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian 37,5% itu menyukai ekonomi. Yang mana? Ya, yang lingkaran si ekonomi ini. Nah, ini adalah 37,5%. Dari mana? Ingat, dari total seluruhnya. Jadi total seluruhnya misalnya adalah S gitu. Ya. Nah, jadi 40% dari S itu adalah warna kuning, 27% dari S adalah B gitu ya, warna hijau, 37,5% dari S itu adalah merah seperti itu. Nah, yang 4% ini yang mana? Yang 4% ini itu adalah yang menyukai ketiga-tiganya. Artinya apa? Yang ada di seluruh lingkaran tersebut. Nah, berarti dia itu bisa kita bilang, bisa kita arsir yang contoh yang ini. Oh, sorry. Nah, yang ini dia. Ini adalah yang 4%-nya. Ya, 4% dari S gitu. Ini adalah 4% dari S. Nah, terus yang luarnya ini apa? Yang ini apa nih? Saya kasih nama aja. Ini adalah MB misalnya. Kenapa MB? Karena MB ini ada di M ya. Himpunan MB ini itu beririsannya itu M dan B gitu. Dia nggak ada di lingkarannya E. Jadi yang warnanya hijau terang gitu. Nah, kemudian untuk yang yang ini nih. Yang warnanya yang ini, yang si BE, kita kasih nama si BE. Nah, yang ini itu adalah irisan antara B dan E. Artinya apa? Si siswa yang menyukai pelajaran biologi sekaligus ekonomi gitu. Jadi dia nggak si BE ini tidak menyukai matematika karena dia arsirannya cuma ini aja nih. Kalau mau di yang ini aja ya, yang ini aja dia nih. Nah, ini adalah BE, di mana BE itu adalah yang menyukai biologi dan juga ekonomi. Nah, kemudian ada juga yang menyukai matematika saja dan ekonomi gitu. Jadi, menyukai matematika dan ekonomi saja. Nah, itu yang mana? Itu yang ini. Atau kita kasih nama EM.
gitu ya. Nah, sekarang apa yang selanjutnya yang diketahui? Oh, tadi 10%-nya yang mana gitu. 10%-nya tidak menyukai ketiganya, artinya dia tidak ada dalam ketiga lingkaran ini. Artinya dia ada di luar 10% dari S. Nah, ini tidak menyukai sama sekali. Nah, selanjutnya total ada 13 siswa yang menyukai tepat 2 mata pelajaran. Berarti itu yang siapa? Itu adalah si MB ditambah dengan BE ditambah dengan EM. Nah, ini semua itu jumlahnya 13 orang. Gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih MB berapa orang, BE berapa orang, kita nggak tahu gitu. Nah, itu yang diketahui. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah banyak seluruh siswa. Artinya ini yang ditanya adalah si S-nya. Nah, ingat karena di sini hitungan kita adalah persentase, artinya total seluruh S itu adalah 100%. Ya kan? 100% dari S itu sama saja dengan gitu kan, dijumlahkan masing-masing ini. Nah, masing-masing ini dijumlahkan gimana caranya? Berarti coba B ini memang saya B yang saya maksud itu adalah seluruh lingkaran ini gitu kan ya. Berarti kalau kita mau menambahkan seluruh lingkaran ini ya saya tulis aja B yang ini itu yang hijau, murni hijau ini kita tulis misalnya NB aja. Yang pink ini aja, ini kita tulis NE gitu. Ya, yang kuning ini aja kita tulis NM. Nah, ini hanya penamaan aja ya, ingat. Nah, ini hanya penamaan aja. Nah, sekarang kita jumlahkan setiap part-partnya. Pertama, kita akan menjumlahkan yang bagian hijau, ya, yang lingkaran hijau gitu. Ya, yang ini. Kita akan menjumlahkan yang ini semua. Nah, apa aja itu berarti? Ya, pertama ada ya NB itu yang hijaunya gitu ya. Warna hijau. Kemudian kita jumlahkan MB itu apa? MB itu yang hanya suka biologi sama matematika aja. Kemudian kita jumlahkan yang 4% S. Gitu kan? Nah, lalu kita jumlahkan lagi dengan si BE. Nah, itu adalah yang satu lingkaran tadi ya. Nah, sekarang kita tambahkan dengan yang semua ini, lingkaran E. Yang ini. Yang pink ini. Tambah berarti NE ya. Oh, udah nggak muat lagi ya. Jadi ditambah NE ditambah dengan EM ya kan. Dia masuk juga kan ke lingkaran yang E. Kemudian ditambah 4% S. Kemudian ditambah dengan BE. Lalu ditambah dengan lingkaran M yang kuning. Berarti itu adalah NM ditambah dengan EM ditambah dengan 4% S ditambah dengan MB. Nah, ditambah dengan, nah ingat ini baru yang siswa-siswa yang suka biologi, matematika dan suka keduanya dan suka ketiganya gitu. Nah, kita perhitungkan juga yang nggak suka karena kan total seluruh siswa itu ada yang menyukai keduanya, ada yang menyukai salah satu, ada yang menyukai ketiganya dan ada juga yang tidak menyukai. Berarti kita tambah dengan 10% S. Oke, sampai sini oke ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Sebenarnya yang 100% S itu adalah sebenarnya saya harus tuliskan dulu ya. Sebenarnya yang 100% S itu adalah M atau bisa dibilang karena kita duluan tadi B ya. B ditambah E ditambah M gitu kan. Nah, ini yang baru kita lakukan ya. Jadi yang barusan kita lakukan kan yang ini ya, yang bagian ini sampai sini itu adalah B. Yang bagian ini sampai sini itu adalah E. Yang bagian ini sampai sini itu adalah M. Lalu terakhir kita tambahkan dia dengan 10% S. Nah, tapi perlu diingat di sini. Ketika kalian menjumlahkan B tambah E tambah M, itu ada bagian yang terhitung 2 kali gitu. Ya,
artinya terhitung 2 kali. Coba, ini bisa langsung dilihat sebenarnya ya. Nah, NB ini 1 kali terhitung, kemudian NB, MB. Nah, 4% S itu terhitung malah 3 kali. Nah, maka di sini dalam hal ini kita harus kurangkan 2 kali, yang ini harus kita hilangkan ya. Yang 4% S yang berlebih ini harus kita kurangkan. Kenapa? Karena kan saat kita menghitung B tambah E tambah M gitu kan, artinya kita mengikutkan 4% S ini sebanyak 3 kali. Padahal sebenarnya 4% S atau siswa yang suka ketiganya itu hanya ada 1 kelompok. Ya, maka dengan demikian kita bisa tulis seperti ini. Yang terhitung 1 kali kita tulis aja NB ditambah maksud saya kita tulis dulu yang ini ya, yang ini semua ya, jabaran ini semua kan yang ini semua ya. Nah, sekarang kita tulis lagi yang atas itu B ditambah E ditambah M ditambah 10% S gitu kan. Nah, lalu yang ini kita kurangi dengan sesuatu yang terhitung 2 kali. Dikurang. Nah, pertama yang 4% S ini terhitung 2 kali. Berarti 2 dikali 4% S. Dah, sekarang siapa lagi yang terhitung 2 kali? Nah, lihat aja. Pertama NB ini 1 kali, nggak ada lagi NB. Kemudian MB. Nah, MB ada berapa kali? 1 ya kan? Terus 2. Berarti kita harus keluarkan si 1 buah MB. Artinya apa? Yang ini ya, yang ini itu dia terhitung 2 kali. Nah, berarti kurangi 1. Berarti kurang MB. Itu kan? Nah, kemudian apa lagi? BE. Nah, BE di sini 1, kemudian yang baris kedua 2, baris ketiga nggak ada. Berarti dia terhitung 2 kali juga. Berarti kita kurangi juga dengan BE sekali lagi. Nah, lanjut baris kedua NE ini hanya 1, EM. Nah, EM ada di baris kedua ya. Lalu ada juga di baris ketiga. Berarti kita kurangi juga dia 1. Nah, terus BE tadi udah ya, udah kita kurangi, EM juga udah, MB udah. Oke, berarti hanya ini yang kita kurangi. Lah, udah. Ini 100% S. 100% S sama dengan B ditambah E ditambah M ditambah 10% S dikurang 8% S dikurang. Nah, ini kita tarik negatifnya keluar semuanya. Jadi sehingga ini tersisa MB ditambah BE ditambah EM. Nah, sekarang coba perhatikan. B itu adalah ya yang suka pelajaran biologi. Ada berapa? Ada 27%. Jadi kita ganti 27% dari S. Yang E apa? Yang suka pelajaran ekonomi. 37,5% S. Ditambah yang M apa? Yang matematika. 40% S. Lalu kita kurangi dengan, wah ini udah nggak cukup lagi ya. Oke. Ini saya naikin ke atas ya. Sini. Oke. Oke, nah ini adalah 100% S. Nah, tadi ini kita hapus. Nah, berarti apalagi tambah 10% gitu kan. Tambah 10% S. Kemudian dikurang 8%. Nah, ini aja ya. 10% dikurang 8% itu adalah 2 tambah 2% S. Nah, dikurang. Nah, MB tambah BE tambah EM itu adalah 13. Dikurang 13. Nah, 100% S sama dengan, nah jumlahin semuanya ini. Berarti 27 ditambah 37,5 itu adalah 64,5. 64,5 ditambah 40 adalah 100
104,5 ditambah 2 berarti 106,5% S kurang 13. Nah, sekarang yang ada S-nya kita pindah ruas. Berarti negatif ya, berarti kan ya boleh deh. Ini saya memang agak panjang karena pengen ngasih konsepnya ya sebenarnya. Apa namanya? Mau ngasih caranya gitu. Berarti ini min 6,5 ya, min 6,5%. S adalah min 13. Nah, S-nya berapa? S itu ingat tadi S apa? S adalah banyak seluruh siswa, itu yang mau kita cari kan. Berarti ini adalah min 13 per min 6,5%. Nah, ini min bagi min ya tetap positif dia ya. 13. Nah, ini nolnya nambah 2 karena dari persen ya. Tambah lagi 1 karena 6,5 per 65. Nah, ini adalah 130 dibagi 65 itu adalah 2. Jadi 200. Jadi jawabannya D. Seperti itu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk yang ini. Coba kita cek lagi ya untuk soal selanjutnya. Terima kasih.